Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, kita bersyukur dari Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia Allah yang begitu luas Allah limpahkan pada kita. Kesehatan, waktu, kebahagiaan dalam rumah tangga kita, dan beragam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang lain yang mustahil kalau kita menghitungnya, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan andaikan kalian manusia mencoba menghitung-hitung nikmat Allah yang begitu banyak dan luas itu, mustahil kalian akan melakukannya. Oleh karena itu, kalau kita senantiasa merenungkan betapa luasnya nikmat Allah, maka seyogyanya selalu terlahir dari lidah kita kalimat hamdalah, dari perilaku dan perbuatan kita ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam hati kita yaitu rasa cinta dan terima kasih atas Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan pada teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kecintaan dalam hati kita kepada sunnah-sunnah yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, dan juga kepada anak-anak kita, keluarga kita, semua diberikan kecintaan sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi satu-satunya manusia yang senantiasa ada dalam hati kita cintai dan kita teladani semua tuntunan dan juga sunnah-sunnahnya. Yang kita sama hormati dan kita muliakan Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Turi, Pak Tiki Turi, serta jajarannya, ibu-ibu Aisyah maupun Nasihatul Aisyah, Bapak yang hadir semua, anak-anak yang saya cintai, dan semua yang hadir pada kesempatan pagi yang berkah ini, insyaallah. Alhamdulillah, akhirnya kita berjumpa lagi di bulan yang selalu diperingati dan disyukuri oleh kaum muslimin khususnya yang ada di Indonesia. Dan kebetulan kita juga bertepatan dengan bulan Muharram, ya, bertepatan di bulan Muharram ini sama-sama spesial, ya. Bulan Agustus juga spesial bagi kaum muslimin khususnya di Indonesia. Bulan Muharram adalah sangat spesial bagi seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Jadi ada nasional dan juga ada internasionalnya. Ya, secara internasional seluruh kaum muslimin di dunia ini bahagia dengan datangnya bulan Muharram, masuk tahun baru Hijriah 1444 Hijriah. Ya, khususnya kaum muslimin di Indonesia berbahagia dengan datangnya bulan yaitu Agustus, ya, karena sudah 2 tahun nggak rame-rame merayakan kemerdekaan, gitu ya. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama saya izin untuk sedikit menyampaikan tentang kemuliaan Muharram, ya. Baru nanti Agustus, gitu ya, kemerdekaan. Yang pertama adalah bulan Muharram. Bulan Muharram adalah merupakan bulan pertama dari tahun Hijriah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqallahu as-samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum
wa qatil musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya sesungguhnya jumlah bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang diridhai oleh Allah adalah 12 bulan. 12 bulan yang secara umum sudah biasa dipakai oleh orang-orang Arab saat itu. Ya, ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Orang-orang Arab sudah biasa sebelumnya menggunakan bulan-bulan itu. Akan tapi mereka belum memiliki tahun. Sampai Rasulullah SAW wafat, kaum muslimin di Arab belum memiliki patokan tahun. Biasanya mereka mengingat tahun berdasarkan satu peristiwa-peristiwa besar, seperti peristiwa ketika pasukan bergajah Abraha itu menyerang Mekah, sehingga disebut dengan tahun gajah. 1 tahun sebelum tahun gajah, 2 tahun sebelum tahun gajah, 2 tahun setelah tahun gajah, seperti ini. Atau 1 tahun sebelum wafatnya si fulan, 1 tahun setelah wafatnya si fulan, tidak punya patokan. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai seorang khalifah yang kedua, pada tahun ketiga akhirnya beliau mengajak seluruh para sahabat itu untuk menetapkan 1 tahun yang khusus bagi kaum muslimin. Maka disepakatilah yaitu tahun yang biasa dipakai oleh bangsa Arab saat itu, dan diawali dengan bulan Muharram dan dimulai berdasarkan hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya ada yang berpendapat dihitung daripada lahirnya Nabi, dihitung daripada wafatnya Nabi, dihitung daripada kenabian Nabi. Tapi kemudian sahabat Ali radhiyallahu taala anhu mengusulkan alangkah baiknya kalau tahun kaum muslimin itu diawali dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di setiap tahun baru Hijriah, spirit yang harus kita ingat adalah bagaimana kaum muslimin itu berhijrah dari yang buruk menjadi yang baik, dari yang baik menjadi lebih baik, dari lebih baik menjadi yang terbaik. Spirit perubahan. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah ingatkan minha arba'atul hurum, dari 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi tersebut, dari Muharram sampai Zulhijjah, itu Allah pilih 4 bulan suci. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Bakrah, as-sanah 12 syahran, bahwasanya 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan suci. Thalathun mutawaliyat, 3 bulan itu berurutan, ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Wa Rajab mudhon baina Jumadi wa Sya'ban, dan yang keempat adalah bulan Rajab yang terletak antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Oleh karena itu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, bahwasanya bulan Muharram ini selain merupakan tahun atau bulan pertama dalam tahun Hijriah, tahun Islam, ternyata juga merupakan salah satu bulan suci, ya, salah satu bulan haram atau bulan suci yang mulia. Kaidahnya kalau kita berada di bulan suci, maka semua kebaikan dan amal soleh kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci itu berbeda dengan pahala yang kita dapatkan di luar bulan suci. Dan sebagaimana Allah melipat gandakan pahala kalau kita beramal soleh di bulan suci seperti Muharram ini, maksiat pun kalau dilakukan di bulan suci seperti bulan Muharram ini juga akan dilipat gandakan. Makanya Allah ingatkan, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka jangan coba-coba, ya, memperbanyak maksiat di bulan suci seperti Muharram. Karena apa? Allah akan lipat gandakan dosa dan kemurkaannya
dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Salah seorang ulama yang bernama Syekh Alamuddin As-Sakhawi, beliau menerangkan apa sih makna yang terkandung di balik nama-nama bulan Islam, ya, bulan-bulan kaum muslimin di tahun Hijriah tersebut. Yang pertama adalah Muharram. Kenapa disebut bulan yang pertama dalam kalender Islam ini sebagai Muharram? Li kaunihi syahran muharraman, karena bulan Muharram dari dulu sebelum datangnya Islam menjadi satu bulan yang begitu mulia dan disucikan. Kemudian ada namanya bulan Safar. Kenapa disebut dengan bulan Safar? Dijelaskan oleh beliau Al-Imam As-Sakhawi, disebut bulan Safar karena apa? Li khuluwi buyutihim minhu. Karena bulan Safar umumnya orang-orang Arab itu keluar rumah, entah untuk berdagang, entah untuk melakukan safar ke satu tempat. Mereka meninggalkan rumah, ya, sifar. Kemudian syahrul Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Ada juga istilah Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Kenapa disebut dengan Rabi? Rabi itu ternyata adalah musim semi, dan itu 2 bulan. Musim semi pertama, musim semi kedua. Kemudian ada nama di antara bulan Islam itu apa? Jumadil Awal, Jumadil Tsani. Apa maksudnya? Jumadi itu maksudnya adalah summiya bidzalika li jumudil ma fihi. Disebut itu bulan Jumadil Awal, Jumadil Tsani itu karena cuaca begitu dingin sehingga air begitu terasa dingin dan membeku. Sehingga 2 bulan tersebut disebut dengan apa? Jumadil Awal, Jumadil Tsani. Itu musim dingin kalau sekarang. Kemudian ada juga bulan Rajab. Nah, ini juga termasuk salah satu bulan suci. Kenapa disebut dengan bulan Rajab? Yaitu wahwa lit'azimihi, karena keagungan daripada bulan Rajab. Keagungan daripada bulan Rajab, ya. Rajab termasuk bulan yang mulia, bulan yang suci. Kemudian ada juga di antara bulan Islam namanya bulan Sya'ban, 1 bulan sebelum Ramadan, ya, disebut dengan Sya'ban. Kenapa bulan ini disebut dengan bulan Sya'ban? Litasya'u bil qabail wa tafarruqha lil ghar. Karena umumnya di bulan Sya'ban orang-orang Arab saat itu pada apa ya? Masuk ke lembah-lembah, masuk ke gua-gua, masuk ke syi'ab-syi'ab, ya. Mereka mulai entah mencari apa gitu ya, ke gunung-gunung, ke gua-gua di sekitar kota Mekah. Ini ya. Dan ada juga bulan yang kita selalu nanti setiap tahunnya adalah bulan Ramadan. Kenapa disebut bulan Ramadan? Ternyata karena lisyiddatil harfiha, karena begitu panasnya cuaca di bulan Ramadan sehingga disebut Ramadan. Baik. Kemudian setelah Ramadan biasanya ada bulan Syawal. Nah, ini juga bulan yang selalu dinanti, ditunggu, ya, bagi orang yang sudah berpuasa selama 1 bulan. Karena apa disebut bulan Syawal dalam tahun Hijriah? Dikarenakan apa? Min syalatil ibil bi adna biha lit turab. Ya. Karena apa? Umumnya orang Arab saat itu di bulan Syawal mereka bersafar, mereka mengendarai kendaraan kendaraan hewan kendaraannya ini untuk melakukan satu perjalanan. Dan ada juga Zulqa'dah. Kenapa disebut Zulqa'dah? Karena liqu'udihim fiha. Karena umumnya kalau bulan Zulqa'dah mereka mulai diam di rumah, wis, ya, Syawal jalan-jalan kemana gitu ya. Zulqa'dah, maka qu'ud, mereka lebih banyak mengisi hari-harinya di rumah, ya, dan juga untuk persiapan menunaikan haji. Di bulan berikutnya ada namanya Zulhijjah. Kenapa disebut Zulhijjah? Karena di bulan itulah masyarakat, ya, Arab juga menunaikan haji. Nah, demikian tadi adalah beberapa tahun-tahun Hijriah yang akhirnya menjadi tahun Islam dan menjadi satu identitas bagi kaum muslimin. Maka kita jangan sampai, ya, melupakan tahun Hijriah.
Mengingat semua amal ibadah kaum muslimin itu kaitannya erat sekali dengan tahun Hijriah. Kita berpuasa pasti berdasarkan kalender Hijriah Ramadan. Kita berhari raya juga pasti menunggu datangnya 1 Syawal, tidak menunggu 1 Januari atau tidak. Kita menunaikan haji juga menunggu datangnya bulan Haji Zulhijjah. Maka kita harus berbangga dengan identitas bagi kaum muslimin ini. Allah katakan wa qulu syhadu bi anna muslimun. Maka saksikanlah dengan bangga bahwasanya kita ini adalah seorang muslim. Kemudian Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah, bulan Muharram juga ya merupakan bulan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingati ada satu puasa yang terdapat di bulan Muharram ini yang biasa dengan puasa Asyura. Ada puasa apa? Asyura. Hari ini tanggal 9 Asyura. Besok tanggal hari ini tanggal 9 Muharram, besok tanggal 10 Muharram disebut dengan Asyura. Dari mana asal kata Asyura? Dari kata Asyirah. Asyirah itu artinya 10. Asyirah berarti hari yang ke-10 ya. Puasa Asyura atau Asyura ini biasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisinya dengan puasa. Satu puasa yang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, suila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an yaumi Asyura, maka Nabi mengatakan yukaffiru tsanah al-madiyah. Puasa cukup sehari saja di bulan Muharram, di hari Asyura, hari yang ke-10 bulan Muharram, besok hari Senin, yukaffiru sanah al-madiyah, itu mampu menghapuskan dosa-dosa kita selama 1 tahun yang lalu. Rubah posisi duduk dulu. Baik. Jadi saya juga mengajak untuk diri saya sendiri dan juga Bapak dan sekalian ya, keluarga besar warga Muhammadiyah di Kecamatan Turi ini, mari kita hidupkan sunnah puasa Asyura besok ya, sehari. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, kalau lain bagi itu, andaikan saya masih bisa hidup tahun depan, maka kita akan berpuasa di tanggal 9. Maka ada istilah puasa Tasu'a Asyura ya, puasa Muharram dari mulai tanggal 9 dan 10. Meskipun ada 4 cara untuk berpuasa Muharram ini ya. Yang pertama adalah berpuasa dari tanggal 9, 10, 11 ya. Kemudian yang kedua berpuasa di tanggal 9 dan 10. Yang ketiga berpuasa di tanggal 10 dan 11. Dan yang keempat berpuasa hanya di tanggal 10-nya saja. Ya, tapi nomor 1 tadi yang terbaik, puasa 3 hari ya, dari tanggal 9, 10, 11. Baik, moga-moga besok yang berkesempatan moga-moga bisa berpuasa Asyura ya, lumayan menghapuskan dosa-dosa kita selama 1 tahun yang lalu. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa beliau berpuasa Asyura di bulan Muharram tersebut? Nabi berpuasa di hari itu karena apa? Bersyukur atas kemenangan dan kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa dan kaum muslimin dari Bani Israel. Bertahun-tahun bahkan berabad-abad kaum muslimin ya, di bawah pimpinan Nabi Musa alaihissalam dijajah, diperbudak ya, yuqatiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum ya, dibunuhi anak-anaknya ya, kemudian diperbudak ya kaum wanitanya oleh Firaun dan bala tentaranya itu. Kemudian di bulan Muharram di hari Asyura itulah Allah Subhanahu wa taala akhirnya berikan kemenangan kepada Nabi Musa dan kaum muslimin Bani Israel saat itu. Oleh karena itu
Nabi SAW mengatakan nahnu ahaqqu bi Musa minhum, kami ini orang Islam mestinya lebih layak dan lebih pantas bersyukur atas kemenangan dan kemerdekaan yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan Bani Israel dari penjajahan yang dilakukan oleh Fir'aun. Jadi bisa dikatakan bulan Muharram itu adalah bulan perjuangannya kaum muslimin dari Bani Israel melawan penjajahan Fir'aun, dan juga merupakan bulan kemerdekaan yang Allah berikan kepada kaum muslimin dari penjajahan Fir'aun. Nah, ini pas sekali. Muharram adalah bulan perjuangan dan kemerdekaan ya kaum muslimin di bawah pimpinan Nabi Musa dulu. Bulan Agustus adalah bulan perjuangan dan kemerdekaan yang Allah berikan kepada kaum muslimin di Indonesia. Nah, ini pas sekali, ini pas terkumpul dalam satu waktu. Subhanallah. Baik, Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang masuk di bulan Agustus. Nah, bulan Agustus ini adalah bulan yang sangat istimewa bagi kaum muslimin, khususnya kita kaum muslimin di Indonesia. Kenapa? Karena setelah 350 tahun para kiai, para ulama, ya, para tokoh-tokoh pahlawan nasional berjuang ya dengan darah dan nyawa mereka, akhirnya di bulan Agustus 1945 itulah Allah pilih ya untuk memberikan hasil daripada perjuangan mereka selama 350 tahun itu. Allah berikan nikmat yang sangat besar, yaitu kemerdekaan dan kemenangan melawan penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang Eropa terhadap kita kaum muslimin dan khusus dan secara umum yaitu bangsa Indonesia di bumi Nusantara itu. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, ini wajib bagi kita untuk kita syukuri, dan momentum ini wajib untuk selalu kita ingat. Bapak dan Ibu sekalian, tadi ya 350 tahun berperang, berjuang. Coba kalau kita hitung itu berapa nyawa pahlawan-pahlawan kita ini yang gugur, ya kan? Berapa kaum muslimin yang gugur ya dalam rangka untuk mengusir penjajah Belanda. Itu luar biasa, Pak. Itu kerja Masya Allah. Makanya dalam banyak tulisan ketika para ulama itu berkunjung, ada banyak ulama Indonesia yang sudah ya berjuang lama di Mekah. Ketika mereka bertemu, ketika para ulama yang ada di Nusantara atau Indonesia ini menunaikan haji, pasti ditanya bagaimana kondisi ya kaum muslimin di Indonesia, bagaimana ya perkembangan perjuangan ya meraih kemerdekaan melawan Belanda, selalu ditanyakan. Ada namanya di sana Al-Khatib Al-Minangkabawi, ulama Indonesia yang akhirnya menjadi tokoh yang ada di Mekah, selalu mendoakan perjuangan para ulama, para santri, para kaum muslimin ya melawan penjajahan Belanda saat itu. Dan akhirnya di bulan Agustus lah di situ Allah pilih menjadi bulan yang cukup istimewa khususnya bagi kaum muslimin di Indonesia ini, karena bulan itu Allah berikan kemenangan dan kemerdekaan kepada mereka. Maka satu yang harus kita ingat adalah wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Kita harus ingat dan harus kita menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. 350 tahun itu enggak waktu yang singkat loh Bapak dan Ibu sekalian. Waktu yang begitu panjang. Berapa generasi itu? Ya. 350 tahun, berapa generasi? Ya, berapa generasi kaum muslimin di Indonesia ini harus berjuang dengan darah dan nyawanya baru kemudian bisa mengusir penjajah dari bumi kita. Luar biasa. Maka ini ya makna kemerdekaan ini harus benar-benar kita maknai dengan sebenar-benarnya. Harus kita jaga, kita syukuri dengan sebenar-benarnya. Kita bisa lihat ya, masih ada beberapa saudara dan saudari kita di negara sebelah
ya di negara yang lain itu masih sampai saat ini terkungkung dalam penjajahan, terkungkung dalam penderitaan. Kayak apa Ustaz? Ada namanya kaum muslimin yang ada di Burma, Myanmar. Ya, sampai mereka lari dari negaranya karena dibunuh, diusir, rumahnya dibakar. Dirampas kemerdekaan mereka untuk hidup, dirampas kemerdekaan mereka untuk beribadah. Nah itu. Sampai mereka itu memaksakan diri naik kapal, ya, mereka ingin mencari suaka ke Indonesia. Ada yang sudah terdampar di Aceh, alhamdulillah diterima oleh masyarakat Aceh. Lari dari kampung halamannya sendiri karena apa? Diburu, ya, karena disakiti, ya, oleh orang-orang jahat di negerinya. Kita bisa lihat kaum muslimin yang sampai saat ini di Palestina, ya, dari 1971 sampai detik ini belum juga merasakan kemerdekaan sebagaimana kita rasakan sekarang ini. Ini HUT RI yang keberapa ini, Pak Tik? 77 lah. Sudah 77 tahun merdeka. Ya, subhanallah. Nah, masya Allah. Apalagi kemarin beberapa hari yang lalu kita dengar lagi, ya, orang Israel menembakkan rudal-rudalnya lagi ke perkampungan kaum muslimin di Palestina. Dari 100% wilayah kaum muslimin yang ada di Palestina, sekarang hanya tinggal 10% yang ada di wilayah Gaza dan di tepi barat. Selebihnya sudah dikuasai oleh kolonial Israel. Ini kalau kita lihat potret beberapa negara-negara yang masih berada dalam penjajahan, ya, masih belum mendapatkan kemerdekaan, itu mestinya harus melahirkan rasa syukur dalam jiwa kita, Pak, ya. Meskipun nanti kalau kita kupas ini, hakikatnya kita ini diambang penjajahan era baru. Kalau kita kupas, ya. Nah, ini sebagaimana disampaikan oleh banyak pengamat, termasuk, ya, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, itu beliau dengan jelas menyampaikan kita ini dalam perang asimetris. Kita sekarang ini bukan perang, ya, senjata lawan senjata, enggak, tapi perang yang sekarang yang terjadi di negeri kita Indonesia ini, yang kaya dengan kekayaan alamnya, yang kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia ini diminati, diburu oleh negara-negara yang lain. Karena saking banyaknya kekayaan alam yang terdapat di Indonesia ini, sehingga mereka tidak hentinya untuk menguasai Indonesia. Maka perang yang sekarang mereka lancarkan adalah perang asimetris, bukan perang dengan senjata, tapi dengan proksi. Mereka punya agen-agen, ya, mereka punya agen-agen yang kemudian menjadi kaki tangan daripada Amerika, menjadi kaki tangan daripada Cina, dan menjadi kaki tangan dari bangsa-bangsa yang lain untuk mengeruk kekayaan alam yang dimiliki Indonesia sebanyak-banyaknya, ya. Nah, ini namanya perang asimetris. Nah, Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita wajib bersyukur, kita perbanyak, ya. Kalau bisa ini setiap bulan Agustus ini kita khataman, kita membaca Al-Qur'an sebagai bentuk rasa syukur, tasyakuran, ya, atas nikmat yang sampai detik ini 77 tahun kita masih bisa merasakan nikmat kemerdekaan ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukuri nikmat yang Allah berikan, diantaranya adalah nikmat kemerdekaan itu, kalau kita syukuri dengan baik, la azidannakum, maka Allah akan tambah, ya, kemenangan itu akan Allah tambah, negara kita akan bertambah baik, bertambah kuat, bertambah mandiri, ya kan, tidak malah bertambah utangnya nih, ya kan, tapi apa? Bertambah kekayaannya, bertambah kekuatan politiknya, bertambah kekuatan militernya, ya, menjadi negara adidaya. Nah itu, ya kan. Ini sekarang kita ini terlalu banyak utang nih, ya. Bahkan dari satu rilis yang dikeluarkan oleh salah satu lembaga survei Bloomberg, ya,
di tengah krisis yang dilanda oleh masyarakat dunia akibat perang Rusia dan Ukraina, sudah ada beberapa negara yang gulung tikar, sudah ada beberapa negara yang mengalami apa? Krisis, ya, resesi, bangkrut. Contohnya kemarin Sri Lanka itu, sampai presidennya lari kabur ke Singapura gitu, ya, istana negaranya dikerutuk sama masyarakatnya. Kenapa? Terjadi resesi di negaranya. Nah, menurut lembaga survei yang dikeluarkan oleh Bloomberg tersebut mengatakan akan ada 15 negara yang menyusul setelah jatuhnya Sri Lanka, setelah bangkrutnya Sri Lanka. Dan lembaga itu menempatkan negara Indonesia itu menempati urutan yang ke-14. Menempati urutan yang ke-14. Maka ini menjadi alarm, menjadi peringatan bagi kita, iya, bangsa Indonesia. Ini kita kalau nggak hati-hati, ya, kita ini tidak kemudian menjaga diri dan mengatur negara kita ini dengan akal sehat, ya, maka bisa saja kita ini akan segera menyusul seperti Sri Lanka. Naudzubillah. Kita tidak berharap seperti itu, tapi kita harus menyiapkan diri, ya, harus waspada. Jadi kita syukuri, ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa kemerdekaan ini yang Allah berikan kepada kaum muslimin yang ada di Indonesia ini. Kita syukuri dengan hal-hal yang positif, ya. Karena apa? Kalau kita syukuri, la azidannakum, Allah pasti akan tambah, ya. Jadi mestinya Indonesia kan sudah 77 tahun merdeka ini. Mestinya setiap tahun ada penambahan, ya, ada yang bertambah, ada yang meningkat, ya. Peningkatan selalu dirasakan, pendidikannya meningkat, pelayanan pendidikannya meningkat, pelayanan kesehatan masyarakatnya meningkat, ya, pelayanan, ya, keamanannya meningkat, semua meningkat, ya. Terutama apa? Prinsip-prinsip negara yang sudah disepakati, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esanya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesianya, kerakyatannya yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilannya meningkat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang meningkat dari tahun ke tahun. Semestinya seperti itu, meningkat, ya kan? Indonesia semakin bersatu, kan persatuan Indonesia. Tapi faktanya apa? Kita semakin rapuh persatuannya, politik belah bambu di mana-mana, ya kan? Nah ini miris ini Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah. Baik, ya, intinya yang pertama di bulan Agustus seperti sekarang ini, ya, adalah momentum besar kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan, amanahkan kepada kita kaum muslimin di Indonesia ini, supaya kita syukuri, supaya kita jaga, ya, supaya kita syukuri, kita jaga. Karena apa? Masih banyak loh negara-negara atau bangsa-bangsa di luar sana sampai detik ini pun belum merasakan kemerdekaan seperti kita. Coba Bapak dan Ibu sekalian lihat, browsing, ada di sudut, ya, negara Cina ada namanya Xinjiang. Dulu adalah wilayah Turkistan Timur yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, ya, tapi sekarang, ya, banyak masyarakatnya kemudian dimasukkan dalam kamp-kamp konsentrasi, di penjara-penjara oleh pemerintah otoritas Cina, dipaksa untuk murtad keluar daripada agamanya, ya, dipaksa untuk menjadi komunis. Yang namanya muslimah ganti dengan nama-nama cinta, yang nama-namanya Islam diganti dengan nama-nama Cina ini, ya kan? Nah, ini perlu kita renungkan bersama Bapak dan sekalian, kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, kaum muslimin di Xinjiang, ya, kaum muslimin Uighur namanya, etnisnya kaum muslimin Uighur. Sampai detik ini mereka menderita dalam penjajahan dan kolonialisme Cina, ya, sehingga mereka tidak merasakan kebahagiaan dalam kemerdekaan. Baik Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah, ya, maka bagaimana kita mensyukuri,
yaitu kita gunakan ya nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini untuk meningkatkan amal soleh, untuk meningkatkan kebaikan, meningkatkan syiar Islam, ya kan? Seorang ulama, Sufyan bin Uyainah, mengatakan kullu ni'matin la tuqarribu ilallahi fahiya baliyah. Setiap nikmat yang Allah berikan kepada seorang atau satu bangsa, kalau tidak dimanfaatkan untuk kebaikan dan kesejahteraan, fahiya baliyah, maka akan berbalik menjadi satu bencana. Ya kan? Nikmat kemerdekaan ini kalau tidak kita syukuri dengan baik, ya tidak kita gunakan untuk menegakkan keadilan sebagus-bagusnya, tidak kita gunakan untuk mensejahterakan rakyatnya sejahteraannya, ya tidak kita gunakan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan di negeri kita ini pasca merdeka, maka justru akan menjadi bumerang, menjadi satu bumerang keburukan yang akan menimpa bangsa kita. Maka Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jangan sampai terlalu terlena dengan euforia. Yang paling penting adalah nanti kita bagaimana sih bentuk kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Kita kenalkan nilai kemerdekaan kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita ini kemudian tumbuh menjadi generasi yang terjajah, tapi dia tidak merasa dijajah. Nilai-nilai ya, nilai-nilai bangsa Indonesia, nilai-nilai Islam yang ada di bangsa Indonesia kemudian tergeser. Anak-anak kita perlu tahu bahwasanya apa? Dulu di Cina ya, ketika mereka mau dijajah oleh Inggris, itu sulit ditaklukkan negeri Cina ini. Karena apa? Kuat-kuat, pintar bela diri, ya kan? Pendekar-pendekar. Akhirnya apa? Dikirim candu, dikirim makanan-makanan, minuman-minuman khamar yang memabukkan, dikirim ke daerah tersebut narkoba dicekoki, kasih gratis, ya, kasih gratis, sampai kecanduan, kemudian apa? Diberikan lagi tapi dengan harga yang mahal. Yang sebelumnya bangsa Cina itu adalah kuat, setelah dicekoki dengan candu oleh kolonial Inggris Britania saat itu, maka setelah mereka kecanduan, mereka menjadi generasi yang lemah, dzurriyyatan dhi'afa. Akhirnya Inggris datang, tidak membutuhkan waktu yang lama, akhirnya bisa menjajah negeri tirai bambu Cina saat itu. Nah, itu juga sepertinya sekarang sedang berlaku di negeri kita ini. Ini juga bisa apa? Berlaku di negeri kita ini. Anak-anak kita, para pemuda-pemuda di negeri kita ini dibuat terlena, ya, dicekoki dengan minuman khamar, dicekoki dengan narkoba. Sekarang narkoba itu loh, ya, bisa dilihat nanti di Badan Narkotika Nasional itu betapa masifnya pengedaran narkoba yang ada di sekitar masyarakat Indonesia, khususnya para remaja, para pemuda dan pemudi. Ya Allah, ya, coba kemarin belum lama di desa saya Sedayu Lawas itu, ya, secara serentak pihak aparat kepolisian menangkapi para pengedar-pengedar narkoba yang umumnya adalah anak-anak remaja, Pak. Yang umumnya adalah anak-anak remaja, bukan orang-orang tua, anak-anak remaja. Bahkan ada yang masih sekolah, ya. Bahkan mirisnya juga ada yang mantan santri juga ditangkap karena apa? Ikut mengedarkan narkoba. Ini Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita perhatikan. Baik, berikutnya setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang kedua, tidak kalah penting nih, kita wajib berterima kasih dan mendoakan atas perjuangan para pahlawan-pahlawan kemerdekaan, atas perjuangan pahlawan-pahlawan nasional, para founding father
para pendiri bangsa kita ini, ya, siapa yang mencetuskan mosi integral? Ulama, ya, Muhammad Natsir. Siapa yang terlibat aktif di BPUPKI, satu lembaga yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia? Nah, itu bapak kita dari kalangan, ya, dari Muhammadiyah, ada juga dari Masyumi, ada juga dari Nahdlatul Ulama, para ulama. Ini bapak dan sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur dan berterima kasih kepada mereka semua yang telah rela mencurahkan, ya, semua tenaganya, keringatnya, bahkan darah dan nyawanya demi apa? Generasi di kemudian hari merasakan kemerdekaan dan keluar daripada belenggu penjajahan yang dilakukan oleh kolonialis Belanda dan Eropa. Wajib kita syukuri, kita doakan semoga mereka diterima di Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, ya. Banyak sekali, nggak bisa kita sebutkan satu persatu, banyak, ya. Dari kalangan ibu-ibu, ya, ada juga Cut Nyadin, ada juga Bu Nyai Siti Walidah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Bu Nyai Siti Walidah. Beliau berdua juga termasuk pejuang dan memang sudah ditetapkan berdasarkan penetapan, ya, penetapan presiden bahwasanya apa? Beliau Bu Nyai Walidah adalah merupakan pahlawan nasional yang gigih berjuang untuk mencerdaskan anak bangsa melalui apa? Melalui lembaga-lembaga pendidikan dan pelayanan masyarakat. Subhanallah, ini bisa dikatakan duet maut, ya, duet maut Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Bu Nyai Siti Walidah itu, ya, luar biasa kegigihan beliau berdua untuk apa? Untuk mencerdaskan anak bangsa, mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, sekolah-sekolah Muhammadiyah, ya, dari dulu zaman, ya, merintis kemerdekaan sampai sekarang. Alhamdulillah, semoga ini menjadi jariah bagi beliau dan para founding father yang lain. Nah, ini kita harus berterima kasih, ya, kepada para tokoh-tokoh nasional dan pahlawan nasional tersebut. Ada satu riwayat yang mengatakan, Nabi SAW mengatakan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak pernah bisa berterima kasih pada manusia, bagaimana dia akan berterima kasih kepada Allah? Bagaimana kita akan bersyukur pada Allah atas nikmat kemerdekaan yang Allah berikan pada kita ini, bangsa Indonesia, ya, di bulan Agustus 1945 ini? Kalau kita tidak bersyukur kalau kita sudah tidak bersyukur dengan manusia, ya, maka kita tidak mungkin bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kemerdekaan ini. Maka kita bersyukur, terima kasih, ya. Moga-moga para founding father, moga-moga para pahlawan-pahlawan kita, para ulama, para santri, ya, dengan bambu runcingnya mereka berjuang mengusir penjajah Belanda dan seluruh penjajah yang lain. Mereka dicatat sebagai para syuhada, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena ini perlu kita catat, Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada satupun penjajah yang masuk ke suatu negeri kecuali mereka akan melaksanakan 3G, ya, kecuali mereka akan melakukan apa? 3G. 3G ini apa, Ustaz? Bukan sinyal nih. Sekarang sinyalnya pun 4G. Ini mau muncul lagi 5G, ya. Ya. Ya, gold, glory, gospel. Ini 3G yang selalu dibawa oleh para penjajah, terutama para penjajah dari Eropa, orang kafir. Orang kafir kalau masuk ke suatu negeri, ya, ini membawa 3 ini saja. Apa? Gold, good, apa? Gospel. Yang pertama, mereka datang dengan membawa misi apa? Gospel, kitab suci. Mereka ingin menyebarkan kitab suci mereka di tanah yang mereka duduki. Mereka ingin menyebarkan agama mereka di tanah yang mereka jajah, ya kan? Maka kalau kita lihat, ya,
Mereka para penginjil dari Eropa datang ke Indonesia menyebarkan penginjilan di negeri kita Indonesia ini. Dan ingat, melewati pertempuran dan penjajahan. Dan ini bedanya dengan kedatangan Islam dari Timur Tengah ke Indonesia. Tidak ada satupun pertempuran yang dilakukan oleh para ulama, para kaum muslimin. Mereka datang ke Indonesia dengan damai. Ada yang mengatakan ya lewat asimilasi budaya, lewat perdagangan. Tapi aslinya mereka memang rela meninggalkan kampung halamannya, baik dari Makkah, baik dari Persia, dari Irak, dari Basrah, dari Samarkand, dari Gujarat, India, datang ke bumi Nusantara Indonesia ini niatnya untuk berdakwah. Sambil berdakwah mereka berdagang. Bukan berdagang yang mereka itu, tapi mereka datang untuk berdakwah sambil berdagang. Subhanallah. Nah ini maka dikenal dengan istilah wali songo. Itu adalah salah satu potret bagaimana para ulama Timur Tengah itu datang berjuang meninggalkan kampung halamannya untuk menyiarkan Islam di bumi kita ini tanpa ada pertempuran sama sekali. Ini uniknya, nggak ada. Itu namanya pertempuran Arab melawan Nusantara, nggak ada. Semua dengan jalur dakwah dan perdamaian. Berbeda dengan para penjajah dari Eropa, Portugis, Belanda, Inggris, Jepang, datang ke Indonesia dengan penjajahan, dengan pertempuran, dengan perbudakan, dengan penganiayaan terhadap masyarakat yang ada di Indonesia. Makanya kalau sekarang dibilang Islam itu agama teroris, ini sangat menyakitkan hati kaum muslimin. Ya memang para pahlawan dulu, para ulama, para santri ya yang mengusir melawan penjajahan Belanda memang disebut radikal, disebut fundamental, disebut teroris. Karena apa? Karena mengganggu penjajahan yang dilakukan oleh para Belanda saat itu. Bisa dilihat literatur majalah-majalah yang lama ya. Masya Allah. Kita lihat ya bagaimana Panglima Jenderal Sudirman ya, salah seorang guru madrasah sanawiyah yang ada di Jogja, kemudian turun gunung, bahkan akhirnya menjadi cikal bakal ya Tentara Nasional Indonesia. Itu dari guru MTS Muhammadiyah. Ini subhanallah. Ini Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi itu tidak ada satu penjajah datang dari negerinya ke satu negeri kecuali satu mereka membawa gospel, kitab suci. Ya, tapi gitu mereka dengan memaksa. Kalau kaum muslimin, para ulama dari Timur Tengah datang ke Indonesia dengan damai, dengan kasih sayang, merangkul. Subhanallah. Ya kan? Makanya kaum muslimin, pasukan-pasukan Islam ya, itu kalau datang ke satu wilayah itu disebut dengan apa? Futuhat. Disebut dengan apa? Futuhat ya, pembukaan. Tidak ada kaum muslimin ya Madinah, para sahabat Rasulullah datang ke satu negeri kemudian disebut dengan penjajahan, tidak. Tapi apa? Futuhat. Karena apa? Hakikatnya kedatangan Rasulullah dan para sahabat dan pasukan-pasukan Islam setelahnya itu untuk membuka belenggu-belenggu penjajahan yang ada di tempat tersebut. Ada satu kisah pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, salah seorang panglima besar kaum muslimin yang namanya Rub'ah bin Umair. Rub'ah bin Umair datang ke istana Kisra, raja Persia. Ya, datang ditanya, kamu ini datang apa sih niatnya, hai bangsa Arab yang hidup di gunung-gunung itu? Ya, maka beliau dengan santainya menjawab, ji'na linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami ini pasukan sahabat Rasulullah datang dari jauh-jauh gunung yang ada di Mekah sana, datang ke Persia, sekarang ini adalah Irak dan Iran. Ini kami datang untuk apa?
linukhrija man syaa, untuk membantu mengeluarkan siapapun min ibadatil ibad ila ibadatir rabbil ibad, mengeluarkan manusia dari perbudakan sesama manusia menuju menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Saat itu kan manusia dipaksa untuk menyembah manusia. Raja-raja Persia dipaksa atau dianggap sebagai Tuhan. Ini wa min jawril adyan ila adlil Islam, dan mengeluarkan manusia dari kezaliman menuju keadilan. Itu Islam. Nih, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau penjajah kalau datang ke suatu negeri ya tadi itu membawa kitab suci, membawa agamanya mereka. Yang kedua, mereka akan mengambil gold. Apa itu gold? Emas. Kekayaan alam apa yang ada di negeri tersebut mereka akan ambil, mereka akan keruk, mereka akan rampas, mereka bawa ke negeri mereka. Nah, itu penjajah itu. Ya. Mereka datang ke Indonesia, dikeruk kekayaan alam di Indonesia, rempah-rempahnya, ya, dan juga kekayaan alam yang lain dia bawa kembali ke Eropa. Kemudian yang ketiga, ya, adalah gold, gospel, dan glory. Mereka akan mendirikan imperialisme, mendirikan penjajahan di negeri tersebut. Mereka akan duduki. Ya, seperti apa? Bagaimana Israel itu menduduki negeri Palestina sampai detik ini. Nah, Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi kita tadi di poin yang kedua, kita harus ingat jasa para founding father, para pahlawan, ya, yang gugur, ya, selagi mereka berjuang untuk memberikan kemerdekaan bagi kita, ya, anak keturunannya di masa depan di Indonesia ini. Kemudian ini yang terakhir ini, Bapak Ibu sekalian, ya, kira-kira gimana caranya menjaga, melestarikan nikmat kemerdekaan yang Allah berikan. Kadang kita ini pikirannya ini terkungkung pada apa? Kalau sudah Agustusan memperingati kemerdekaan, ya bentuknya apa? Pawai. Bentuknya apa? Karnaval. Bentuknya apa? Gerak jalan. Bentuknya apa? Lompat karung, ya. Ya kan? Itu bagus, ya. Euforia untuk bahagia. Ya bagus. Tapi harus ditambah, tidak hanya itu. Ya. Tidak hanya itu. Tapi apa? Kita mengevaluasi semua nilai-nilai kemerdekaan yang ada di negeri kita. Apakah nilai kemerdekaan selama 77 tahun merdeka ini semakin meningkat? Ya kan? Apakah bertambah tahun semakin merosot? Itu juga harus kita pikirkan. Kira-kira bertambah tahun kita ini semakin merdeka daripada hutang, ya, kepada negara-negara yang lain. Apakah kian tahun kita semakin terjerat dengan penjajahan utang? Nah, itu juga harus kita evaluasi. Makanya saya kadang, jadi pengen bahagia gitu ya. Jadi pengen euforia, tapi mengingat utang, 12.000 triliun. Ini gimana cara nyaurnya nih kita? Jadi kita susah lagi. Ya. Jadi Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah kita ini sudah merdeka dalam menjalankan agama kita dengan sebaik-baiknya? Apakah masih ada persekusi upaya untuk mendiskriminasi Islam, mendiskriminasi dakwah Islam di tengah kita memeriahkan kemerdekaan ini? Itu perlu kita evaluasi. Karena yang namanya merdeka adalah kita bebas menjalankan keyakinan, menjalankan syiar Islam. Karena itu memang sudah dijamin oleh undang-undang. Kita ingat loh, semboyan kita Pancasila nomor 1 adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu harus kita ingat, kita pegang, kita ajarkan pada anak-anak kita. Bahwasanya negara kita, bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi nilai ketuhanan yang Maha Esa. Ya, bukan negara
sekuler, bukan negara liberal, bukan negara kapitalis yang kemudian seenaknya dimasukkan agama-agama yang lain yang nanti kelamaan ini bisa menciderai poin yang pertama, itu ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus tetap jaga bahwasanya apa? Hanya ada 5 agama yang disepakati di Indonesia. Ya, kita harus sepakati bahwasanya apa? Agama di Indonesia semua terjaga daripada upaya penistaan terhadap agama. Kita sekarang lihat Bapak dan Ibu sekalian, betapa banyaknya isme baru yang mendompleng nama Islam, ya kan? Ada Syiah, ada Bahaisme aku juga heran juga ini. Ya, kok ada ucapan selamat dari kementerian atas hari raya Bahaisme? Sejak kapan Indonesia menetapkan ada agama Bahaisme? Nah, ini mesti apalagi mencatut label Islam, mencatut apa? Atribut Islam. Maka mestinya Kementerian Agama itu harus menjaga kemurnian dan keutuhan agama Islam dan menjaga agama Islam daripada apa? Penistaan terhadap agama. Bagaimana Islam itu murni, ahlus sunnah wes, ya kan? Yang penting ahlus sunnah, baik itu Muhammadiyah maupun NU, ahlus sunnah. Yang penting jangan ada yang lain, ya. Maksudnya dalam ini adalah aliran-aliran menyimpang, ya, Syiah, Bahaisme dan isme yang lain itu. Bagaimana kalau dimanapun ada isme baru yang mengatasnamakan Islam, maka Menteri Agama punya kewajiban untuk memberikan edukasi, untuk memberikan penyuluhan, untuk memberikan penyadaran. Sudah berapa banyak fatwa-fatwa MUI yang mengingatkan aliran-aliran menyimpang yang ada di Indonesia? Kan tinggal dilaksanakan, ya kan? Tinggal dilaksanakan. Kenapa justru sekarang MUI tidak diberikan panggung? Tidak diberikan panggung. Ini bahkan kemarin hampir saja diancam dibubarkan. Ada step bubarkan MUI. Masya Allah, malu kita ini bangsa Indonesia kok mau membubarkan MUI, ya kan? Siapa kita? Siapa yang berjuang memberikan, menganugerahkan kemerdekaan pada kita, anak-anak Indonesia di masa depan ini? Para ulama. Kok para ulama mau dikriminalisasi? Ya, Majelis Ulama Indonesia yang menjadi kebanggaan kaum muslimin, ya, dan seluruh warga Indonesia, karena dalam MUI ini juga ada komisi-komisi agama yang lain, ya, kok kemudian mau dibubarkan? Majelis Ulama Indonesia sampai detik ini alhamdulillah, selain adanya Perserikatan Muhammadiyah yang selalu menjaga bagaimana Islam di Indonesia ini adalah wasaton dan terhindar daripada isme-isme yang menyimpang, MUI juga berdiri menjadi garda untuk melindungi kaum muslimin khususnya di Indonesia ini daripada apa? Daripada ancaman-ancaman ghazul fikri dan pemikiran-pemikiran isme-isme yang menyimpang. Nah, ini harus kita jaga, para ulama. Al ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah para pewaris para nabi. Sekarang ini ada satu gerakan upaya untuk menjauhkan umat dari ulama. Para ulama yang cukup vokal menjadi target apa? Karakter assassination, ya, yaitu pembunuhan karakter, karakter assassination, dibunuh karakternya, dijelek-jelekkan, dijatuhkan, ya, dianggap melakukan ini dan itu, sehingga apa? Dijauhi dan tidak disukai oleh umat. Kalau umat sudah jauh daripada ulama, itulah sama seperti hadis Nabi, ya, innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Sesungguhnya Allah itu enggak mungkin mencabut ilmu itu langsung sekali cabut tiba-tiba manusia jadi bodoh, enggak. Walakin yanzil ilma biqaudil ulama. Tapi Allah itu kalau ingin mencabut ilmu dari manusia, dengan Allah wafatkan para ulama. Allah wafatkan para ulama. Hatta idza matu, sampai apabila para ulama sudah meninggal atau masih hidup tapi dibungkam, ya,
ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka masyarakat rakyat akan mengangkat pemimpin-pemimpin orang-orang yang bodoh. Maka orang-orang bodoh lah yang akan memegang apa? Memegang kendali. Fasu'ilu, sehingga kemudian mereka diminta fatwa, diminta rujukan, diminta referensi, ya, diminta fatwanya bahkan. Fa'aftau bi ghairi ilmin, maka akhirnya mereka memberikan fatwa tanpa ilmu, fatwanya menyesatkan. Fadallu wa adallu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Nah ini, ya masya Allah, masa seorang ulama menganjurkan ayo ya main K-pop, ya main di K-pop, gimana itu ya? Ayo ngikuti tren di Eropa, apa itu Korea gitu ya, kan sebenarnya sempat ramai itu ya musik K-pop gitu ya. Ayo ikut ramaikan K-pop, masya Allah, ulama loh ya. Maka ini harus kita benar-benar perhatikan Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi selain kita mensyukuri, bereforia, memperingati ya kemerdekaan ini, kita evaluasi, mengevaluasi nilai-nilai kemerdekaan ini adalah salah satu bentuk real kita ini mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjaga nikmat Allah. Karena kemerdekaan adalah amanat dari Allah. Kita bisa menjaganya atau tidak, atau kita terlena. Ya, kita evaluasi. Makanya harus benar-benar kita upaya ya. Jangan sampai, ini kemarin peta pendidikan sampai 2035 ya, kemarin sempat banyak diprotes oleh para tokoh-tokoh nasional, khususnya dari ya pimpinan pusat Muhammadiyah, memberikan teguran. Kenapa farasa agama hilang dari peta pendidikan Indonesia ya sampai tahun 2035? Kan kita ingin menjadi sebagaimana undang-undang ingin melahirkan generasi yang soleh, generasi yang soleh. Ya, sekarang udah hilang ya. Ini Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya kita miris ya. Kenapa hal-hal yang berbau agama kok mulai semakin tergeser? Maka kita dalam momentum kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, siapa sih yang berjuang, siapa sih yang punya kontribusi kemerdekaan atas Indonesia ini kalau enggak Islam? Siapa sih yang punya kontribusi yang bertanggung jawab atas nikmat kemerdekaan ini kalau tidak kaum muslimin ya? Di antaranya adalah kita sebagai warga Muhammadiyah. Nih Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemerdekaan itu yang sejati apabila kita ini merdeka dalam mensiarkan agama kita seluas-luasnya, itu baru merdeka. Tapi kalau masih ada persekusi, mau ngisi di ini diancam, tidak boleh. Kalau nanti maksa mau ngisi dibubarin. Nah, ini di mana kemerdekaannya, saudara? Berarti apa? Kemerdekaan kita ini tercoreng. Kemerdekaan kita ini tercoreng. Alhamdulillah. Di saat banyak para ustadz-ustadz, para ulama-ulama dipersekusi, dihalangi untuk berdakwah, alhamdulillah Muhammadiyah dengan kokamnya ini luar biasa, selalu mengawal perjuangan para ulama, para tokoh di dalam menyampaikan Islam, menyampaikan syiar. Alhamdulillah, mestinya kan seperti itu. Kalau kita ini benar-benar merdeka, harus junjung tinggi nilai toleransi, junjung tinggi nilai toleransi. Tidak boleh saling menyakiti, tapi saling menghormati. Ya, tidak boleh saling menyakiti, saling menghormati. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Maka pantangan, ya, pantangan. Alhamdulillah, ya, kita sebagai warga Muhammadiyah ini nggak pernah kok mempersekusi. Bahkan tadi cerita Pak Tik, di Papua yang mayoritas Kristen, justru Muhammadiyah punya Universitas Muhammadiyah yang mayoritas mahasiswanya adalah orang-orang Kristen. Benar berarti ya? Nah, ini luar biasa. Bagaimana mempersekusi, bahkan terhadap orang yang non muslim pun dibuatkan sekolah tinggi sehingga mereka nggak jauh-jauh ke keluar Jawa, ke keluar pulaunya itu. Ini luar biasa. Jadi
kita evaluasi sejauh mana ya nilai-nilai kemerdekaan sampai kecil ini yang bisa kita rasakan di tahun usia kemerdekaan kita di 77. Kemudian kita lihat ya, sudahkah kita ini benar-benar menjaga nilai kemerdekaan dalam penegakan hukum, kemerdekaan dalam penegakan hukum. Apakah penegakan hukum ya di Indonesia ini sudah benar-benar merdeka? Apakah hukumnya hukum politik? Apakah hukumnya hukum rimba? Apakah penegakan hukumnya secara rimba? Apakah penegakan hukumnya tumpul ke atas, tajam ke bawah? Itu kalau penegakan hukum di Indonesia ini adalah adil, tajam ke semua arah, ke bawah tajam, ke atas tajam, nah itu merdeka. Itu yang diinginkan oleh para founding father kita. Kita ini merdeka dalam penegakan hukum, wis nggak usah tebang pilih, ya kan? Sehingga rakyat ini benar-benar mendapatkan dan merasakan keadilan. Itu Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah. Ya, ini kita selalu dipertontonkan dengan praktik-praktik hukum ya sampai seperti ini ya. Ya, moga-moga tidak menjadi sinetron ya, tapi benar hukum itu ditegakkan. Islam sudah memberikan ketegasan. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Wahai orang yang beriman, ya, tentunya terutama yang memiliki ya posisi penegakan hukum. Kunu qawwamina bil qisti, jadilah kalian qawwam, para penegak-penegak bil qisti, penegak keadilan. Syuhada'a lillah, karena kalian adalah para saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini zalim, belum bisa menegakkan keadilan di negeri yang merdeka ini, nanti tunggu di pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengadili kita seadil-adilnya. Ya. Nah ini. Jadi kalau merdeka, kita ini enggak mamang menegakkan hukum. Semua rakyat percaya dengan penegakan hukum yang ada. Itu benar-benar kualitas kemerdekaannya sudah Tapi kalau masih ada tebang pilih, masih ada sistem hukum rimba, yang kaya pasti yang menang, yang miskin pasti tersingkirkan. Ini berarti nilai kemerdekaan dalam penegakan keadilan kita merosot. Ya, kemudian kita lihat ya sejauh mana kita memiliki atau merasakan kemerdekaan dalam kebudayaan Islam. Sudahkah kita benar-benar bisa merasakan kemerdekaannya? Kita bisa mengekspresikan budaya kita dengan sebaik-baiknya. Ini kita evaluasi. Ya. Apakah selama ini justru kita dijajah dengan budaya-budaya yang lain? Dijajah dengan budaya-budaya dari negeri ya barat ya, atau dari Korea ya, dan macam-macam. Kita punya budaya, Pak. Ini sekarang nih marak dengan istilah identitas. Apa-apa kalau kita ini bicara Islam, identitas. Kalau kita ini seorang praktisi atau seorang politikus bicara Islam, politik identitas. Politik identitas boleh enggak? Pak Komandan. Ini komandan saya nih. Boleh enggak politik identitas, Pak? Allah sendiri mengatakan, wa qulu syhadu bi anna muslimun, dan katakanlah, saksikan dengan bangga, bi anna muslimun, kita ini orang Islam, harus bangga dengan identitas kita. Ya, secara politik kita punya identitas politik Islam yang terbangun di atas keadilan, kejujuran. Secara ekonomi kita juga punya identitas Islam, ekonomi yang jauh daripada gharar, zulm, kezaliman. Ya kan? Islam sangat tidak mentolerir adanya kezaliman dalam transaksi ekonomi. Tapi apa? Islam menjunjung tinggi nilai jual beli yang halal. Ya. Dan juga dalam semua pendidikan punya pendidikan Islam, punya karakter tersendiri, punya identitas. Itulah Islam, agama identitas, karena kita sebagai seorang muslim, dan tidak boleh kita ini disamakan.
Makanya di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari puasa Asyura adalah apa? Kita sebagai muslim punya identitas. Ketika Nabi SAW mengetahui bahasanya ternyata orang-orang Yahudi di Madinah juga ikut puasa Asyura di tanggal 10 Muharram, maka Nabi mengatakan, andaikan tahun depan kita masih hidup, kita puasa mulai tanggal 9. Kenapa harus mulai dari tanggal 9? Mukhalafatul Yahud, untuk menyelisih orang Yahudi, karena kita punya identitas. Orang Yahudi puasa Asyura, kaum muslimin punya Asyura, puasa Asyura, tapi puasa Asyuranya kaum muslimin beda dengan orang Yahudi. Kita puasa Asyuranya dari tanggal 9 atau 10-11. Ini bahkan kemarin pas puasa Ramadan itu saja Nabi SAW apa? Khaliful Yahud, ya, la yazalu ummati bi khairin ma'ajjal fitrah. Nabi mengatakan apa? Selagi kaum muslimin itu menyegerakan buka puasa, maka mereka akan selalu dalam kebaikan. Karena apa? Orang Yahudi itu juga puasa, ya. Dan puasanya orang Yahudi, mereka mengakhirkan buka puasa. Jadi mereka buka puasa ini sampai bintang muncul. Dan kalau sahur, mereka juga sahurnya di tengah malam. Ini berbeda dengan Islam. Islam sahurnya mendekati subuh, ya kan? Dan buka puasanya adzan maghrib langsung buka. Ya, ini apa? Di antaranya untuk menyelisihi cara puasanya orang-orang ahli kitab, orang Yahudi. Artinya apa? Kita ini punya identitas. Makanya Nabi mengatakan, mengingatkan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka bisa jadi Allah akan serupakan dia seperti kaum yang dia tiru. Sekali lagi, kaum muslimin punya identitas. Kita harus bangga dengan identitas kita, ya. Ini. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat juga kemerdekaan ekonominya. Apakah ekonomi kita ini merdeka? Apakah ekonomi kita ini lagi nggak sehat, ya? Apakah ekonomi kita ini sedang bermasalah? Apalagi ekonomi kita sedang terjajah. Nah, ini harus kita evaluasi, harus kita tanyakan dalam rangka mensyukuri nikmat amanat kemerdekaan ini. Jangan sampai kita hanya terlena dengan euforia, tapi kemudian nilai-nilai kemerdekaan mulai terkikis dan hilang dari diri kita, ya kan? Ini kita lihat ekonomi. Ayo, mari Bapak Ibu sekalian, kita bangkitkan ekonomi umat. Muhammadiyah terdepan, ya, dalam menyadarkan ekonomi umat. Kita belanja, ya, di outlet, ya, amal usaha kita. Belanja di tetangga sendiri. Jangan bangga belanja di minimarket, supermarket, tapi tetangga kita yang jualan kita tinggal. Kita kembali, Pak. Ada seorang wartawan namanya Rizky Rid Yasmar. Beliau menulis satu kitab, bisa jadi uang kita menjadi peluru Israel menembaki Palestina. Ya, judul kitabnya itu, bisa jadi uang kita menjadi peluru Israel menembaki kaum muslimin di Palestina. Kapan? Ketika kita belanjanya ini di produk-produk Yahudi, produk-produk Amerika. Nah, ini UMKM, ya, kita gelorakan semangat ini. Ekonomi, ayo mandiri ekonomi. Apalagi menghadapi ancaman resesi, kita harus memiliki manajemen ekonomi sendiri nih, ya. Harus punya manajemen ekonomi sendiri, ya. Ketahanan ekonomi ketika negara kita tidak lagi mampu mempertahankan pertahanan ekonominya, paling tidak perserikatan memiliki ketahanan itu, paling tidak keluarga memiliki ketahanan itu, paling tidak kita pribadi memiliki ketahanan ekonomi kalau ternyata ancaman resesi itu terjadi. Ya, jangan terlena, Bapak Ibu sekalian, ya. Maka kita mulai atur di tengah krisis yang terjadi di antara Rusia dan Ukraina ini, banyak, ya, dampaknya luar biasa. Kita mulai tinggalkan pemborosan,
belanja yang prioritas, yang penting, ya. Yang kurang-kurang penting, yang biasa satu bulan itu ngelencer sampai 50 kali, ya kurangilah, ya. Kok 50 kali berarti sedino ping piro? Ya. Ya kan? Misalkan ngelencer satu bulan 4 kali, ya dikurangilah, Bu, ya. Ngelencernya sebulan 2 kali saja. Yang 2 kalinya ditabung untuk ketahanan ekonomi rumah tangga. Gitu. Itu mulai menabung kita. Tapi jangan dikurangi sedekahnya. Karena sedekah itu tidak mengurangi harta. Mana qasad malun min shadaqah. Ya. Sedekah itu sama sekali tidak akan mengurangi harta kita. Kita sudah punya lazismu, kita besarkan, ya, kita besarkan, kita jaga, kita kembangkan. Karena lazismu adalah bentuk real pertahanan kemandirian ekonomi umat. Ya, kita bisa lihat bagaimana aksi nyata yang sudah dilakukan oleh lazismu di tempat-tempat terjadi bencana, ya, di tempat-tempat terjadi krisis. Alhamdulillah, insyaallah. Ini kita jaga, Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah. Ya, kita harus punya kekuatan ketahanan ekonomi. Ya. Baik, ya, Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jelas ekonomi kita ini terancam. Ekonomi kita ini terjajah, ya. Di pasar global kita belum bisa mengimbangi Cina. Ya. Nanti mungkin ahlinya bisa lebih detail, ya, dalam hal ini. Ya. Ini Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian nilai kemerdekaan yang lain juga kita lihat bagaimana sejauh mana kita sudah merasakan kemerdekaan dalam politik. Sejauh mana kita bisa merasakan apa? Kemerdekaan dalam politik. Ini jujur, Pak, selama ini kita ini terjajah secara politik. Maksudnya apa? Kita ini mudah dibeli hak suara kita ini. Pak, Bu, kita kasih uang 100.000 ya, nanti pilih saya ya. Nah, kira-kira pernah nggak gitu? Pernah. Nah, kalau masih gitu berarti belum merdeka, Pak jenengan. Siap merdeka, Bu? Kalau kita siap merdeka, nanti kita ini memilih siapapun calon itu sesuai dengan hati nurani, satu. Dua, sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh para tokoh masyarakat kita. Ya, Alhamdulillah Muhammadiyah tahun kemarin sudah menggelontorkan satu program yang mulia, jihad politik. Ya, Pak. Jihad politik. Para tokoh-tokoh, ya, para tokoh-tokoh yang kompeten yang sudah dipilih oleh para stakeholder kita di pimpinan Muhammadiyah telah diajukan, telah direkomendasikan untuk kita pilih, meskipun mungkin nggak memberikan uang, ya, meskipun mungkin nggak memberikan berkat pada kita, tapi itulah jihad politik kita, Bapak dan sekalian, ya. Jangan kemudian karena tetangga sebelah ngirim kita beras 5 kilo kemudian kita tinggalkan jihad politik yang telah ditelurkan oleh Muhammadiyah. Ini kenapa sampai Muhammadiyah menelurkan jihad politik? Karena melihat betapa mirisnya kondisi perpolitikan yang ada di negeri kita ini. Meskipun Muhammadiyah tidak punya secara spesifik partai politik, ya, Pak, ya, tapi memberikan rekom, ya. Meskipun demikian memberikan rekomendasi, ya, orang-orang yang seyogyanya pantas kita pilih, yang bisa mewakili suara umat, yang bisa mewakili suara Muhammadiyah dalam kancah politik nasional. Cukup? Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sedikit evaluasi dan renungan dari saya. Mohon maaf, ya, kalau misalkan ada kurangnya. Tentunya masih amati semua, ya, kita nilai supaya kita ini benar-benar merdeka seutuhnya, ya, supaya nilai-nilai kemerdekaan ini dari tahun ke tahun semakin meningkat, ya, bukan semakin bertambah tahun semakin merosot. Kita ingin tahun 1945 merdeka sampai seterusnya sampai kiamat Indonesia merdeka. Jangan sampai dulu 1945 merdeka, nanti 2000 sekian terjajah lagi. Mau? Anda kan?
Enggak, seterusnya sekali kita merdeka 1945, seterusnya sampai anak kita, cucu, cicit dan seterusnya semua tetap merasakan kemerdekaan. Oleh karena itu kita jaga nilai kemerdekaan ini. Moga-moga ada manfaatnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi